Kembali lagi bersama kami di Diari Misteri Iladun 19. Episode kali ini cukup berbeda dan spesial karena kami sedang berada di Italia, khususnya kota Krakow. Baik pemirsa, saya sedang bersama Kak Dian Aulia sebagai interpreter saya pada episode kali ini, dan saya juga mengundang salah satu paranormal yang terkenal di Italia, yaitu Miss Naila Murti. Halo, welcome. Halo. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menelusuri lokasi ini. Kadian, boleh dong tanyakan ke Miss Naila, kenapa sih orang Italia mengatakan lokasi ini tuh sangat angker? Apa sih kisah di baliknya? Okay, Miss Naila, she wants to know how do people in Italy say that this location is very haunted? What is the story behind it? Okay, thanks for the question. So, this town of Krakow, around 20 years ago, there was a famous mafia named Massimo, and the mansion behind us was Massimo's mansion. Unfortunately, it's been abandoned since then because the tragic story that happened to him and his family. Jadi Kak Renata, sekitar 20 tahun yang lalu di kota Krakow ini itu ada seorang mafia yang sangat terkenal sekali, namanya Massimo. Dan rumah mewah yang ada di belakang kita ini itu adalah rumah mewah miliknya. Namun sudah lama sejak saat itu terbengkalai karena ada cerita tragis yang menimpa dia dan juga keluarganya. Wow, menarik juga ya. Kira-kira kisah tragis apa yang dialami oleh Massimo dan keluarganya? She said that what's a tragic story that happened to him and his family at that time. So, in the past, Massimo had an enemy who was the strongest gangster in Sicilia. They had a big problem related to drugs that violated the agreement between them, and that became the peak of the problem so that the gangster had to finish off Massimo's family. Oke, karena Miss Naila barusan cerita bahwa eh, pada saat itu Massimo memiliki musuh yang sangat kuat, yaitu gangster terkuat di Sicilia. Mereka memiliki masalah besar terkait dengan narkoba seperti itu dan menjadi puncak masalah ketika melanggar perjanjian, sehingga gangster dari Sicilia tersebut memilih untuk menghabisi atau membunuh keluarga Massimo. Ngeri juga ya. Lalu, apakah Massimo berhasil dihabisi? She wants to know if Massimo was killed. Unfortunately, yes. Massimo was murdered. He had a horrible death. And the saddest thing is that his wife survived, but she had to watch her husband be brutally killed. Jadi Miss Naila barusan bilang bahwa ya Massimo memang dibunuh pada saat itu. Part paling menyedihkannya itu ketika istrinya selamat, namun dia harus menyaksikan suaminya dibunuh secara brutal. Gitu karena Sangat sedih sekali ya. Lalu bagaimana keadaan istrinya setelah kejadian itu? So Miss Naila, she wonder how was his wife doing after the incident. So after the incident, 3 days later, his wife chose to end her life by hanging herself in the mansion. And also people here often heard women crying and screaming from the upper windows of the mansion. And they also feel haunted by the ghosts. Jadi kata Miss Naila barusan, setelah kejadian itu, tepatnya 3 hari setelah kejadian itu, istrinya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di mansion ini, di rumah mewah ini. Dan konon katanya masyarakat sekitar itu sering mendengar suara tangisan perempuan, suara teriakan perempuan setiap malam, Kak. Jadi mereka itu merasa digentayangi oleh sosok tersebut.
Tiba-tiba merinding saya. Kalian merinding juga nggak? Baiklah pemirsa, sekarang kita akan menuju ke teras rumah. Baik pemirsa, kita sudah berada di teras mewah milik. Tenang pemirsa, tenang ya Kak. Sepertinya Miss Naila sedang ada sosok yang ingin berkomunikasi. You humans, you shouldn't be here. This place fills me with sadness and trauma that continues to haunt me. Seeing humans in this place makes me think of my little happy family that's taken away. Kenapa kita nggak boleh di sini? Apakah merasa terganggu jika kita ada di sini? Jadi dia bilang kalau misalnya kita nggak seharusnya ada di sini karena dia jadi sedih kalau melihat ada manusia kesini. Dia ingat keluarganya dulu yang udah di sini. What are you doing here? Who are you? Kami di sini adalah tim paranormal yang menelusuri lokasi ini karena orang-orang Italia mengatakan bahwa lokasi ini sangat terkenal dengan kisah tragis. Dia ada paranormal team in here. We want to explore this place. Kak, kenapa dia makin kayak gini? Sepertinya Miss Naila sudah tidak terkondisikan lagi. Oh my god. Sosok yang merasuki tubuh Miss Naila adalah mendiang istri dari Massimo. Are you right that you are the suicide wife of Massimo? Me? You are right. I'm Tia. Nama dia ya. Saya sudah menduga itu. Baik pemirsa, sepertinya Miss Naila telah dirasuki oleh sosok hantu Tiana yang merupakan istri dari mendiang Massimo yang bunuh diri di rumah ini. Saya akan membacakan sebuah doa untuk mengeluarkan. Let me go. Tapi karena aku nggak bisa. Let me go. Pergi. Oh my god. Ini kenapa? Please. Enggak Kak, ini sosok hantu yang merasuki Miss Naila sudah meninggalkan tubuh ini. Kalian tolong dong tanyakan bagaimana kondisi Miss Naila setelah dirasuki. Okay. So, Miss Naila, how do you feel after you got possessed by Tiana ghost? Since I'm often possessed, I'm used to things like this. Like my body feels weak. Also, my body feels very heavy and tired. Also, this place feels very heavy and oppressive. Like the air is very thick and suffocating. Like it's hard for me to breathe, and even my voice is gone. Jadi Kak Renata barusan Miss Naila menjelaskan bahwa karena dia sudah terbiasa seperti ini, sudah terbiasa dirasuki, dia merasa tubuhnya itu panas, kemudian dia capek ya, lelah, tubuhnya terasa berat, kemudian juga lokasi di sini tuh kata Miss Naila sedikit pengap, jadi Miss Naila terasa susah banget bernafas ya. Suaranya juga sudah mulai hampir habis gitu. Oh, berarti ini energi sesuatu cukup kuat. Jadi beginilah proses penelusuran pada episode kali ini di Diari Misteri Iladun 19. Berhubung Miss Naila sudah lemas dan tidak bisa melanjutkan pada proses penelusuran ini lagi. Sampai di sini saja, jangan lupa tonton Diari Misteri Iladun 19 di episode berikutnya. Kak, dia kenapa gitu? Ih.